memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mulai ibadah pada sore hari ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 45 ayat 1 sampai 3. Hosiana anak datang, Dia mau melawat kita. Beri tempat di hatimu, ratakan jalan baginya. Ranting palma angkatlah, sambut Tuhan soraklah. Hosiana datanglah, masuk dalam hati kami. Sungguh bergema menyambutmu Tuhan kami. Kini kami terseru, datanglah Kau Tuhanku. Hosiana datanglah, Raja damai dan perkasa, kasih dan pengorbananmu memberikan keselamatan. Umatmu yang Kau tebus menikmati rahmat-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat untuk minggu ini, yang tertulis dari Matius 10 ayat 41 dan 42. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ayat 42. Dan barang siapa kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dengan hukum-Mu. Amin. Kudus, bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba.
lebih berharga yang ku percaya, Engkau beserta berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia.
sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Firman Tuhan epistel pada minggu ini tertulis dari Yesaya 7 ayat 10 sampai 16. Kita membacanya secara bergantian. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kita bersama-sama. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan dan kosong. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Warta jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 18 Desember 2022. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Advent keempat. Topik minggu, sambutlah Dia yang dijanjikan Allah. Yang kedua, pemberkatan nikah. Pengumuman kedua, akan menerima pemberkatan nikah Parman Sander Banjarnahor, putra dari Bapak Gunsan Banjarnahor dan Ibu Dorlan Boru Manulang, anggota Jemaat HKBP Resort Sutoyo. Dengan tunangannya Desi Iopita Ratnasari Boru Siburian, putri dari Bapak Edison Siburian dan Ibu Samot Boru Pasaribu, anggota Jemaat GPIB Petrus Jakarta Pusat. Pemberkatan nikah Selasa 20 Desember 2022 di Gereja HKBP Marbun 1 Resort Bakara, Distrik 8, Hubang. Yang ketiga, anggota jemaat baru. Hari ini, Minggu 18 Desember 2022, telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo. Keluarga, Charlie Silalahi dan Ibu Irajaya Natalia Sihombing beserta satu orang anak. Daftar ulang, sektor berdatang. Saprin Marulitua Cimarmata dan Ibu Lydia Juniarti Silalahi beserta 4 orang anak. Daftar ulang, sektor Pondok Bambu, Pondok Kelapa. Rado Sidabalok dan Ibu Agustina Siahan beserta 2 orang anak. Daftar ulang dari sektor UKI. Keempat, anggota jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 18 Desember 2022, telah pindah jemaat keluarga Robert Hasudungan dan Ibu Opi Sinta Uli Dame Pardede pindah jemaat ke Gereja HKBP Resort Kupang, Distrik 17, Indonesia bagian timur. Yang kelima, persembahan ke depan altar. Hari ini, Minggu 18 Desember 2022, di setiap ibadah setelah selesai khotbah, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk dana Natal HKBP Sutoyo tahun 2022 melalui amplop. Keenam, Festival Padus Anak Kids for Case HKBP Sutoyo. Hari ini, Minggu 18 Desember 2022, Padus Anak Kids for Case HKBP Sutoyo akan mengikuti festival bertempat di Mall
Emporium Fluid Jakarta Utara jam 16 WIB sampai dengan selesai. Ketujuh, libur sekolah minggu dan praremaja HKBP Sutoyo. Hari ini Minggu 18 Desember 2022, ibadah terakhir sekolah minggu dan praremaja HKBP Sutoyo untuk tahun 2022 masuk kembali pada Minggu 22 Januari 2023 dan diwartakan. Kedelapan, General Revisi atau GR Panitia Natal HKBP Sutoyo tahun 2022 Senin 19 Desember 2022. Panitia Natal bersama HKBP Sutoyo akan mengadakan General Repetisi atau GR jam 19.30 WIB bertempat Gereja HKBP Sutoyo. Dihimbau kepada para pemeran atau peserta yang terlibat di Natal bersama supaya hadir untuk mengikuti GR tersebut. 9. Pembinaan dan pelatihan sentralisasi keuangan. Senin 19 Desember 2022 akan diadakan pembinaan dan pelatihan sentralisasi keuangan bertempat di HKBP Resort Cijantung mulai jam 8.30 sampai dengan selesai. Pembinaan dan pelatihan tersebut diikuti oleh pendeta resort, sekretaris bendahara resort, dan bendahara huria. 10. Jadwal perayaan Natal HKBP Sutoyo. Hari Minggu 18 Desember 2022, Natal Remaja HKBP Sutoyo, kunjungan sosial ke Panti Asuhan Perapatan sedang berjalan. Kamis 22 Desember 2022, acara Natal bersama HKBP Sutoyo masuk jam 18 WIB. Dihimbau kepada jemaat di sektor-sektor supaya hadir untuk mengikuti acara Natal bersama tersebut. Jumat 23 Desember 2022, Natal keluarga di rumah masing-masing. Acara disediakan gereja dan hari ini setelah selesai ibadah sudah bisa diambil di pintu masuk gereja. Sabtu 24 Desember 2022 atau malam Natal, gereja kita masuk ibadah 3 kali. Pertama, jam 15 WIB bahasa Indonesia. Kedua, jam 17 WIB bahasa Indonesia. Ketiga, jam 19 WIB bahasa Batak. Di setiap ibadah kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk sekolah STT atau sekolah pendeta HKBP. Minggu 25 Desember 2022, perayaan Natal pertama sesuai dengan jadwal ibadah Minggu. Jam 6, jam 8.30, jam 11, jam 15, dan 18 WIB. Di setiap ibadah kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk diakonia sosial HKBP. Setelah selesai ibadah dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Sabtu 31 Desember 2022, gereja kita masuk ibadah 3 kali seperti jadwal terlampir. 11. Baptisan kudus. Senin 26 Desember 2022 atau Pesta Natal kedua, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus kepada anak-anak anggota jemaat HKBP Sutoyo. Bagi keluarga yang ingin membaptiskan anaknya, sudah bisa mengambil formulir pendaftaran baptisan.
Konseling Baptisan Kudus Jumat 23 Desember 2022 jam 16 WIB dengan membawa surat pengantar dari Situa Sektor, buku anggota jemaat di sektor perserahan mendaftar di sekretariat gereja. 12. Penyerahan si palas roha atau bingkisan kepada janda, duda, yatim piatu. Senin 26 Desember 2022, pesta Natal kedua, ibadah masuk jam 9. Setelah selesai ibadah, gereja kita akan melaksanakan kegiatan penyerahan si palas roha kepada janda, duda, dan yatim piatu. Anggota jemaat HKBP Sutoyo dihimbau anggota jemaat janda, duda, dan yatim piatu supaya hadir untuk mengikuti ibadah dan penyerahan si palas roha tersebut. 13. Natal Paduan Suara Immanuel HKBP Sutoyo, Selasa 27 Desember 2022, Paduan Suara Immanuel HKBP Sutoyo akan mengadakan Natal di Wiladatika Cibubur mulai 15 sampai dengan selesai. Dipimpin oleh Pendeta Ambarita Amdiv. 14. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Ramida Buru Tambunan Rabu 14 Desember 2022, tutup umur 53 tahun, meninggalkan suami Sarlan Tampu Bolon beserta 4 orang anak dari sektor Cipinang, Bali. Kiranya Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. 15. Jadwal pelayanan ibadah Minggu dan Natal di HKBP Sutoyo terlampir. 16. Sumbangan diterima dari NN sektor Warung Sawo, bunga altar untuk Minggu 18 Desember 2022, ucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita yang pertama.
Hosana bagi Raja Maha Tinggi yang datang membawa damai. Yang sungguh rendah hatinya dan baik. Hosana yang Maha Tinggi. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang Maha Mulia. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang Maha Mulia. Pujilah namanya, Raja yang perkasa. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang Maha Mulia. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang Maha Mulia. Hosana bagi anak Raja Daud yang adil dan maha agung. Bersorak engkau putri Sion, telah datang Raja Shalom. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang Maha Mulia. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang Maha Mulia. Pujilah namanya, Raja yang perkasa. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang Maha Mulia. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang Maha Mulia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Advent bagi kita semuanya. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Harapan kami kita semua dalam keadaan sehat, demikian juga dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini melalui kanal YouTube HKBP Sutoyo. Harapan kami juga Bapak, Ibu dalam keadaan sehat, dan kita berdoa supaya layanan live streaming ini dapat berjalan dengan baik sampai akhir ibadah ini. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan melalui teks yang ditentukan bagi kita dari kitab Rom pasal 1, dimulai ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Rom pasal 1 ayat 1 sampai dengan ke-7 kita baca secara responsoria. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus,
yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Teks kita hari ini diikat dengan satu tema atau topik, yaitu Tomu maibana na pinarbagabagani Jehovah, atau dalam bahasa Indonesia disebutkan sambutlah dia yang dijanjikan Allah. Saya pernah mengingat cerita orang tua saya. Sebenarnya saya hanya mendengarkan percakapan mereka dengan sesama pendeta. Ketika itu mereka memiliki suatu tugas untuk berkunjung ke satu gereja, pergi dengan pareses, karena bapak saya adalah seorang pendeta dan kebetulan bapak saya seorang pendeta yang bertubuh besar, tinggi, lebih tinggi dari saya dan lebih besar dari saya. Satu ketika mereka pergi bersama dengan preses untuk mungkin pelayanan tertentu ke satu gereja tertentu. Tetapi ketika mereka sampai di sana ada satu hal yang unik terjadi. Unik sekaligus menggelitik dan sedikit lucu. Ketika sampai di sana, yang keluar pertama dari mobil adalah bapak saya. Dan tiba-tiba panitia mengira bahwasannya pareses itu adalah bapak saya. Lalu salah seorang yang telah ditentukan untuk memberikan bunga semat, tiba-tiba memberikan bunga itu kepada bapak saya. Bukan saya, kata bapak saya. Mereka mengira kalau yang keluar dari mobil itu adalah pareses, padahal bukan. Kemudian keluar lagi pareses. Memang amang pareses ini sudah tua dan memiliki fisik yang lebih kecil dari bapak saya dan agak kurus. Dan akhirnya bunga itu pun diberikan ke pareses itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlunya kita untuk mengenal, mengetahui dan menguasai apa yang harus kita kerjakan. Supaya kemudian tidak sampai salah tujuan, salah arah, dan salah alamat. Oleh karena itulah Paulus kemudian mengirimkan surat ini kepada jemaat di Roma. Jemaat Roma adalah salah satu jemaat yang Paulus belum pernah kunjungi dalam pelayanannya. Belum pernah sekalipun. Kenapa Paulus harus mengirimkan surat itu? Karena memang banyak orang yang tidak mengenal Kristus dan tidak mau juga mengenal Kristus. Kenapa? Karena hal yang terutama di Roma ketika itu sebagai kota metropolitan pada zamannya adalah pengetahuan, ilmu, filsafat. Itulah kenapa orang-orang pintar di sana, Aristoteles, Plato, semuanya lah, banyak orang yang kemudian mempelajari ajaran-ajaran tentang filsafat di sana. Oleh karena itu, berita tentang agama, hal-hal yang berbau dengan religius, mereka tidak perlu. Apalagi berita tentang kebangkitan Kristus. Nah, itu adalah berita yang sangat
lucu bagi mereka. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati akan hidup lagi? Itu adalah pembohongan besar bagi mereka. Dan itu adalah sebuah kebodohan besar bagi mereka. Maka untuk itulah Paulus kemudian memperkenalkan Kristus kepada mereka kembali. Melalui apa? Melalui surat ini. Apa yang dikatakan dan apa yang dijelaskan tentang Kristus, yang pertama adalah kalau kita membaca dari ayat 1 sampai ayat 4 itu, dikatakan kita dapat mengambil beberapa bahwasanya Yesus itu adalah yang direncanakan Allah dari awal pertama sekali. Yesus itu adalah yang dijanjikan oleh Allah. Ayat 2 dikatakan, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dan dengan perantaraan nabi-nabi dalam kitab suci. Yang kedua, anak Allah yang dijanjikan lahir dari keturunan Daud. Sudah dinubuatkan sebelumnya, jauh hari sebelum kelahiran Yesus Kristus. Banyak orang yang melupakan sejarah ketika itu, cerita tentang Kristus. Kemudian Paulus juga mengenalkan bahwa Yesus itu adalah yang diutus oleh Allah Bapa untuk menebus dan menyelamatkan manusia berdosa melalui kematian dan kebangkitannya agar menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Yang selanjutnya, apa yang diberitahukan oleh Paulus adalah Yesus Kristuslah yang menjalin hubungan manusia atau memperdamaikan kembali hubungan manusia dengan Allah. Yang berikutnya, Yesus Kristus itu adalah Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Dan ayat terakhir kalau kita baca, Yesus Kristuslah yang menetapkan kembali kasih karunia dan anugerah Allah bagi manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang sangat perlu kita memiliki pengenalan yang benar terhadap Kristus itu. Bila kita memiliki pengenalan yang benar, akan banyak hal yang berubah di dalam hidup kita. Yang pertama, itulah yang kita lakukan di dalam Advent yang pertama, sehingga hari ini adalah Advent yang keempat. Advent yang pertama itu ada satu topik yang digumuli yaitu pengharapan. Jadi dalam satu minggu itu kita menggumuli tentang pengharapan, hope. Namanya juga pengharapan, kalau kita berharap terhadap seseorang, kita nggak pernah berharap kepada seorang yang tidak kita kenal, iya enggak? Tidak mungkin kita berharap kepada seseorang yang tidak kenal. Tapi kalau kita sudah mengetahui dia, mungkin kita memiliki pengharapan kepadanya. Atau dua hal bisa terjadi. Kalau kita kenal, bisa kita berharap kepadanya, dan karena kita kenal, kita tidak berharap kepadanya. Itu adalah dua hal yang bisa terjadi ketika kita memiliki pengenalan yang benar terhadap seseorang. Untuk itulah Paulus mengingatkan mereka kembali, Yesus Kristus ini yang dijanjikan dari sejak awal, yang dinubuatkan dari sejak awal. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dijelaskan kembali bahwa dia adalah Allah yang bersama-sama dengan kita. Banyak lagi penjelasan-penjelasan yang dituliskan oleh Paulus di dalam kitab Roma ini untuk menjelaskan kesiapan Yesus Kristus itu. Supaya apa? Dengan harapan orang kemudian mengambil keputusan untuk memiliki pengharapan kepadanya. Sehingga di dalam Advent yang pertama kita dipanggil untuk berharap kepada Kristus. Kenapa kita kepada Kristus? Kita tidak berharap hanya sekedar berharap, tetapi berharap dengan penuh pengenalan. Yang kedua, masuk kita ke dalam Advent yang minggu yang kedua. Di dalam minggu yang kedua itu, apa yang digumuli? Kasih, cinta,
Tentu kita tidak pernah berharap kepada seseorang yang tidak kita kasihi. Dan kita itu mana pernah. Tapi kalau kita mengasihi seseorang, kita akan berharap kepadanya. Dan kita pasti akan mengasihinya setelah kita memiliki pengenalan yang benar kepadanya. Akai saya mandi pangaratto. O manang isi mana yang mulai satu kinai. Pulang kampung. Selalu saya lupa. Ini bukan ada yang dari kampung ini. Semua ini dari kota, ya kan? Tapi nggak mungkin. Siapa dulu? Kalau saya pulang Januari ke Balige. Jabunami jono kone gereja HKBP Balige. Siapa? Angkat tangan majo. Nah holana udah di son. Isi mana yang mulak di sodong aku nang mulak. Siapa yang mau balik Desember ini atau Januari? Ada. Sampai di rumah, ketika kita pulang, mohon maaf, apakah orang tua kita masih sehat? Bagi yang masih sehat orang tuanya, coba ingat, atau mungkin kita yang pernah pulang, apa yang dilakukan orang tua kepada kita? Ditomu-tomu do kita, disambut do kita, disambut kan? Bebek yang harusnya dipotong bulan 11 kemarin, iya kan? Ditunggu dulu sampai kita datang. Tohori na udah koni? Oh, saya ingat sekali waktu itu. Jadi orang tua saya pendeta di kampung memiliki kolam ikan. Menunggu anaknya yang pulang dari Jakarta ini bulan 12. Adiga manengro kalau misalkan besok mau datang Senin mau datang contohnya abang saya yang dari Jakarta jam 3 maano sahati sebelum pagi itu maka disitulah dibuka kolam itu. Siapa lagi yang pernah mengalami seperti itu? Yang punya yang orang tuanya punya kolam. Pasti ada. Pasti ada. Dan nanti saya akan pulang bulan Januari. Satu hal yang selalu akan dipersiapkan orang tua saya adalah pagi-pagi itu pasti nanti ketika saya sampai jam 2 atau jam 12 di Balige, jam 12 siang, paginya itu sudah pasti mama saya membeli bagok nih horbo. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Kalau kita pulang ke rumah, kalau orang tua kita masih sehat, ya, masih ada di kampung, mereka pasti akan menyambut kita, mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan kita. Pertanyaannya, kenapa orang tua melakukan itu? Karena apa? Karena kasihnya, karena holongnya, karena cintanya kepada kita. Saudara-saudara, di dalam Advent yang kedua, sesungguhnya kita dipanggil menyambut Tuhan itu dengan penuh kasih, penuh cinta. Tetapi bisakah kita mengasihi Kristus tanpa mengenalnya? Tentu tidak akan bisa. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Rom itu adalah kepada kita juga. Di dalam masa-masa Advent ini sesungguhnya adalah kesempatan bagi kita untuk semakin mengenali Yesus Kristus itu. Dengan pengenalan itu kita akan semakin mengasihinya. Apa hal yang membuat kita semakin mengasihi Kristus adalah kita tahu bahwa Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Kita tahu bahwa Dia mengorbankan dirinya bagi kita. Tidak semua orang mampu membuat seperti itu. Tetapi Yesus melakukannya untuk kita. Oleh karena itu, kita kemudian lebih mengasihi Kristus oleh karena pengenalan yang benar
masuk ke dalam Minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent yang ketiga, ada satu topik yang dipanggil adalah yang untuk kita gumuli adalah joy, sukacita. Kenapa kita menanti dengan sukacita? Karena yang kita nantikan itu adalah seorang raja, adalah seorang yang paling berkuasa, yang berkuasa atas kehidupan kita dan atas dunia ini. Dan kemudian hari ini masuk kepada Minggu Advent yang keempat. Yang keempat itu adalah, di Minggu yang Advent yang keempat itu adalah damai, peace. Setelah kita mengenal, oh ternyata Yesus yang kita nantikan itu, dikatakan tadi di sana di ayat 4, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, adalah seorang raja yang telah mengalahkan kematian. Satu perkara yang sangat besar ketika itu bahwasanya setelah meninggal, berakhir sudah, ternyata tidak berhenti di sana. Ternyata kita tidak akan berhenti dalam kematian. Atong ganggu de pero hakko bolomot di ngause daong be. Alani damai nama rohakku. Sehingga di dalam masa-masa penantian ini, masa Advent ini, sesungguhnya kita tidak menantikan kelahiran Yesus kembali, tetapi kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Orang yang percaya, orang yang mengenal Kristus, orang yang sudah dekat dengan Kristus, maka dia akan memiliki kedamaian. Maka 4 hal itu, yang pertama pengharapan, kasih, sukacita, dan damai adalah 4 hal yang kita gumuli selama masa Advent ini. Baru kemudian kita memasuki berapa hari lagi? Tanggal 25, 7 hari lagi. Tanggal 24 hari Sabtu kita akan beribadah di sini untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Saudara-saudara, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Kristus, harus diingatkan kembali bahwasannya perayaan Natal itu yang akan kita laksanakan nanti bukan hanya sekedar perayaan saja, tetapi sebuah kesempatan bagi kita untuk bertemu dengan Kristus. Kesempatan bagi kita untuk semakin mengingat Kristus, menumbuhkan pengenalan kembali dengan Kristus. Oleh karena itu, milikilah selalu keinginan untuk bertemu dengan Kristus itu. Saya selalu mengingat ketika SD, kapan Natal? Kapan Natal ya? Natal itu adalah sesuatu yang paling ditunggu-tunggu. Paling ditunggu-tunggu. Dan panggilannya kita juga kemudian seperti itu. Tetapi kita menantikan Natal bukan untuk keriuhan, menantikan melihat penampilan-penampilan, menunjukkan apa yang kita beli yang terbaru, bukan. Tetapi Natal itu adalah kesempatan bagi kita bertemu dengan Kristus. Itu hanya sebuah peringatan kembali kepada kita setelah kita memiliki pengenalan akan Kristus itu. Oleh karena itu, Ibu Bapak yang dikasihi Kristus, satu poin penting yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Roma adalah kepada kita juga, yaitu mari tumbuhkan kembali pengenalan akan Kristus itu. Yang kedua, ketika Paulus mengirimkan surat ini, satu kata yang dia sampaikan pertama sekali adalah ayat 1 dari Paulus, hamba Kristus. Dia memperkenalkan dirinya sebagai hamba Kristus. Dan bukan dia yang mengangkat dirinya menjadi seorang hamba, tetapi melalui Kristus. Ayat 5 dikatakan, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kita tahu hamba, kalau dalam bahasa Yunaninya doulos, hamba sebenarnya itu lebih kepada budak. Kita tahu itu budak, bahwasanya budak tidak memiliki harga diri. Tidak ada seorang budak yang memiliki harga diri.
Tidak ada seorang budak yang memiliki pemikiran sendiri. Tidak ada seorang budak yang memiliki harapan-harapan sendiri, cita-cita, keinginan sendiri, tidak ada. Kehendak tidak ada. Tetapi semuanya yang ada di dalam dirinya sepenuhnya adalah milik daripada tuannya. Iya kan? Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Dia mengatakan bahwasannya saya adalah hamba Kristus. Dari Paulus, hamba Kristus. Artinya dia adalah sepenuhnya milik Kristus. Kalau kita baca di dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara tentang hamba ini kita katakan tadi dia tidak memiliki hak terhadap dirinya. Pokoknya dia punya kepunyaan daripada tuannya. Kalau contohnya kita memiliki barang, tentu apa yang akan kita lakukan ke sesuatu barang yang kita miliki itu pasti suka-suka kita, bukan? Mau kemana kita tempatkan, mau untuk apa kita gunakan, untuk tujuan apa kita miliki, itu terserah kita. Maka untuk itulah Paulus juga seperti itu. Mau untuk apa dia dipakai Tuhan, mau untuk apa dia diutus Tuhan, dalam keadaan seperti apa Tuhan menempatkannya, dia mau mengikutinya. Dia tetap setia untuk menghidupinya. Yang menarik adalah bahwa sesungguhnya hamba Tuhan itu juga bukan hanya dia saja. Dalam ayat 6 dikatakan, kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Ternyata hamba Tuhan itu bukan hanya Paulus, tetapi orang yang menjadi tujuan daripada surat itu. Bapak Ibu, setiap orang Kristen yang menyatakan diri pengikut Kristus, dia adalah milik Kristus. Dan kita semua di sini adalah milik Kristus, hamba Kristus. Artinya kita tidak berbicara lagi tentang harga diri kita, tetapi kita berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Kita tidak berbicara lagi tentang keinginan kita, tetapi kita berbicara tentang keinginan Tuhan. Kita tidak berbicara lagi tentang kehendak kita, tetapi kita berbicara tentang kehendak Tuhan. Tapi jujur maju kita. Mana lebih banyak yang kita lakukan? Kehendak kita atau kehendak Tuhan? Coba jujur amanginan. Ide dugu modang. Nataula. Apakah kehendak kita atau kehendak Tuhan? Saya yakin kehendak kita. Oleh karena itulah hari ini kita diingatkan kembali Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk mengingat bahwa kita ini juga adalah milik Kristus. Kita adalah hamba Kristus. Tidak ada lagi satupun yang kita miliki di dalam tubuh kita ini. Amanginang. Tangan kita, ini bukan tangan kita lagi, tetapi ini sudah milik Allah. Oleh karena itu, tangan ini jangan melakukan lagi hal-hal yang untuk kita kehendaki, tetapi untuk pekerjaan Tuhan. Kaki ini bukan lagi milik kita lagi, tetapi itu adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, pakailah kaki ini untuk melangkah untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Apalagi mulut. Mulut ini bukan milik kita, tetapi itu adalah milik Tuhan. Oleh karena itu pakailah mulut ini untuk memberitakan kabar-kabar baik, kebaikan-kebaikan, bukan fitnah, bukan kebohongan, tetapi kemuliaan-kemuliaan Tuhan. Pikiran ini bukan lagi milik kita,
tetapi milik Kristus. Oleh karena itu pakai untuk memikirkan bagaimana caranya untuk memperkenalkan Kristus, memberitakan Injil Kristus melalui hidup ini kepada semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka yang ketiga, setelah kita menjadi hamba Kristus, yang ketiga, kita diingatkan kembali dalam masa menyambut tinggal beberapa hari lagi hari peringatan Kristus, kita diingatkan untuk membuka hati selebar-lebarnya, membuka hati untuk sebagai palungan akan kelahiran Yesus Kristus. Supaya ketika dalam perayaan itu kita kemudian telah bersiap, ya Tuhan, tinggallah Engkau di dalamku dan Engkaulah yang menuntun aku. Itulah 3 hal dari firman Tuhan bagi kita hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama tadi, kita diajak untuk menumbuhkan kembali pengenalan akan Kristus itu. Itu sangat menentukan tentang terhadap pengharapan kita, kasih kita, sukacita, dan damai sejahtera yang kita miliki. Kalau kita semakin menumbuhkan itu, maka 4 hal yang tadi akan semakin baik di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita diingatkan kembali bahwa kita semua di sini adalah hamba Kristus. Sehingga bukan tentang kita lagi, tetapi tentang Tuhan melalui hidup kita. Yang ketiga, dalam masa penantian di minggu Advent yang keempat ini, kita dipanggil untuk membuka hati selebar-lebarnya, menyambut kedatangan Kristus lahir di dalam hati kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama di dalam minggu Advent yang keempat ini. Masa penantian ini adalah kesempatan bagi kami untuk menumbuhkan pengenalan kami kembali akan-Mu. Mengingat kami adalah hamba-Mu dan kami dipanggil untuk membuka hati selebar-lebarnya untuk menyambut hari kelahiran Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya dengan pertolongan Roh-Mu, kami semua yang ada di sini benar-benar memberikan hati kami untuk menyambut kedatangan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Roh-Mu yang menuntun kami dan menguasai hidup kami, sehingga setiap tingkah laku kami, apa yang kami ucapkan dan apa yang kami lakukan adalah seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah, kami sungguh bersyukur bila mana Engkau selalu mengasihi kami dan juga menyertai kehidupan kami. Itulah kenapa kami boleh sampai di tempat ini dalam keadaan sehat. Sebagaimana Tuhan mengasihi dan memelihara hidup kami selama ini, untuk hari ke depan kami juga percaya bahwa Engkau akan selalu mengasihi kami. Berkat-Mu akan melimpah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami membawa ke hadapan-Mu seluruh jemaat gereja-Mu ini, seluruh Bapak Ibu dan saudara-saudari yang boleh hadir di gereja ini untuk mendengarkan Engkau berfirman. Tuhan berkati. Berkati setiap pekerjaan tangannya, berkati pekerjaan harapannya dan cita-citanya, kiranya Engkau wujudkan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau selalu akan memberkati orang yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan. Bagi saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan duka cita, Tuhan Engkau yang menghiburkan. Yang sedang bergumul menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupannya, Tuhan tolong tunjukkan jalan sehingga mereka dapat menemukan solusi yang tepat tanpa melupakan Engkau, dan ingatkan mereka bahwa Engkau adalah Tuhan yang lebih besar dari segala pergumulan yang mereka hadapi. Biarlah mereka tetap berpengharapan di dalam masa-masa Advent ini. Kami akan bersuka cita dengan penuh damai sejahtera bahwa Tuhan Yesus telah sanggup mengalahkan bahkan kematian sekalipun. Oleh karena itu kami tidak akan memiliki kegelisahan dan ketakutan lagi. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan sanggup melakukan segalanya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami ini dalam setiap aktivitasnya, pekerjaannya, perkuliahan, sekolahnya.
Tuhan yang memberkati. Berkati juga setiap harapan mereka. Bagi saudara-saudara kami juga yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang menunjukkan pekerjaan bagi mereka. Bagi mereka yang sudah memiliki pekerjaan, pakailah mereka melalui pekerjaannya, bukan hanya melakukan pekerjaan sekedar pekerjaan, tetapi melalui itu namamu semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami, setiap orang tua dan seluruh anggota jemaat di HKBP Sutoyo ini, Tuhan yang memberkati, supaya melalui kehidupan mereka teladan Kristus dapat semakin terlihat di tengah-tengah keluarganya masing-masing. Tidak lupa kami berdoa untuk setiap kaum lansia di tengah-tengah gereja ini. Engkau Tuhan yang selalu menguatkan mereka. Kendati pun tubuh semakin lemah, tetapi iman percaya mereka kiranya semakin kokoh dan semakin kuat. Kami berdoa juga Tuhan, di dalam gerejamu yang sebentar lagi masih akan melaksanakan berbagai rapat-rapat untuk menentukan program dan anggaran di tahun 2023. Tuhan yang memberkati dan menuntun setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan gereja ini untuk dapat memikirkan dan menetapkan hal-hal yang terbaik untuk pelayanan gereja di tengah-tengah wilayah ini. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh pelayan yang mengambil bagian di tengah-tengah gereja ini supaya Engkau yang memberkati. Tuhan, kami berdoa untuk negara ini, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin melalui para pemimpin kami supaya dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik sehingga keadilan, kesejahteraan dapat terjadi di tengah-tengah negara kami ini. Ya Allah, kami mau menyerahkan seluruh orang yang mengasihi kami, yang kami kasihi, atau orang yang tidak mengasihi kami juga ke dalam tangan-Mu supaya Engkau yang memberkati dan memelihara kehidupannya. Kami juga mengaku Tuhan, kami ini adalah orang yang penuh dosa dan pelanggaran. Kiranya Tuhanlah yang menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami supaya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita serahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 711 ayat 1 dan seterusnya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang
ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. He is my Jesus, oh my Lord. He is glorious, He is wondrous, oh my God. He is my Jesus. Give me His kindness. With all His grace, taken all my faults and covered my shores. Invite Him, Jesus. Exalt Him, Jesus. Give all respects, adoring, thanksgiving to Jesus Christ. For Him, come my just. I raise my hand to praise. Thou art my King, Thou my Lord, Thou my God. Hallelujah. Ya sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia harum, Dia cinta
Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Yehova pujian dan kuasa. Yesus Raja. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, aku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, dana jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus yang ada di gereja ini ataupun yang mengikuti secara live streaming, kami yang melayani ibadah kita hari ini menyampaikan salam bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu dan selamat Advent. Horas.